Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Krisdianto, mahasiswa dari Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta. Saya di sini ingin melaksanakan observasi sekolah dalam rangka menyelesaikan tugas UAS mata kuliah evaluasi sistem pendidikan. Institut Perguruan Tinggi Ilmu Jakarta yang beralamat di Lebak Bulus. Saya kesini ingin mewawancarai masalah evaluasi sistem pendidikan. Sebelumnya saya ingin tahu tentang Bapak atau biografi Bapak. Iya, nama saya Noval Haris ya. Saya di sini sebagai guru sejarah. Ya, sebagai guru sejarah. Ya, alhamdulillah udah sampai 3 tahun atau 4 tahun ini mengajar di sekolah ini. Kira seperti itu aja. Pendidikan Pak? Pendidikan saya sarjana pendidikan dari pendidikan sejarah. Di linear saya ada. Oke, mungkin saja biografi ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, seberapa penting arti evaluasi sistem pembelajaran menurut Bapak? Menurut saya itu evaluasi itu sangat penting. Kenapa? Karena sebagai guru, apalagi evaluasi itu kontinuitas, artinya berkelanjutan. Jadi evaluasi itu sangat penting karena untuk mengukur bagaimana tingkat kecapaian guru itu tersebut, gitu. Jadi kan kalau misalnya nggak ada evaluasi, kita nggak tahu atau kita nggak bisa mengukur bagaimana tingkat dari guru itu tersebut, baik dalam standar-standar yang lain. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu ya. Nah, di sini ada yang kedua yaitu ada apa saja prinsip-prinsip dan bentuk evaluasi sistem pembelajaran yang diterapkan sekolah ini. Prinsipnya biasanya prinsip dalam evaluasi itu ada banyak ya, ada beberapa. Cuman yang dilakukan di sekolah ini yang pertama itu kontinuitas, artinya berkelanjutan. Berkelanjutan, misalnya kalau dari anak-anak atau dari guru, misalnya dari anak-anak, kalau dari anak-anak itu misalnya di kelas 1 kita kasih evaluasi, nanti per semester kita kasih evaluasi tersebut agar mengukur ke tingkat kecerdasan atau kemampuannya mereka gitu kan, baik kemampuan dari semua kemampuan yang ada yang mereka punya gitu. Itu yang kedua, komprehensif itu menyeluruh ya, menyeluruh. Jadi baik sikap semuanya kita evaluasi tuh kalau dari anak-anak, mulai dari tingkat kecerdasan, jadi intelijensia maupun dari emosionalnya dia semua gitu. Kira-kira seperti itu. Dan objektif ya, objektif, jangan sampai subjektif. Jadi objektif itu evaluasi itu harus seperti itu. Itu mungkin yang kedua. Dan biasanya ada yang ketiga selanjutnya itu menurut Bapak nih apa sih faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran di sekolah ini? Jadi gini, kalau misalnya dari guru gitu kan, yang ada di sekolah ini yang kendala untuk evaluasi itu ini adalah terkait dengan fasilitas. Karena baik mau guru itu biasanya mempunyai metode dalam mengajar gitu kan ya.
pasti banyak metode-metode yang digunakan, dan metode itu kan harus menggunakan yang namanya fasilitas. Ya, ada alat peraga dan lain-lain, media, benar. Jadi kan setiap guru itu punya medianya masing-masing, dan kadang-kadang agak kesulitan tuh. Ya, karena memang sekolah ini belum semua fasilitasnya ada gitu. Tapi sebagian besar sih udah terpenuhi gitu. Baik yang nanti yang terperinci aja yang masih belum ada. Paling kendalanya di situ. Di fasilitas aja ya? Ya, di fasilitas. Benar. Nah, yang terakhir di sini ada apa saja hal-hal yang mempengaruhi tingkat keberhasilan pembelajaran seorang siswa. Kalau menurut saya keberhasilan dari seorang siswa itu cuma dua menurut saya, di sekolah dan di luar sekolah. Artinya apa? Lingkungan gitu. Kalau di sekolah guru-guru itu dan masyarakat sekolah itu pastinya satu visi untuk mereka untuk maju lah gitu, untuk bisa, untuk berhasil gitu. Tetapi kan kalau di luar rumah seperti apa gitu, kontrol dari orang tua. Nah, maka dari itu kita juga selalu berkoordinasi dengan orang tua, bagaimana kita menyatukan visi, menyatukan misi untuk keberhasilan anak-anak, kayak gitu sih. Apalagi sekarang lagi pandemi juga. Apalagi lagi pandemi, itu kan peran kontrolnya ya Pak. Ya, peran orang tua kan lebih banyak ya. Iya, lebih banyak daripada guru gitu. Jadinya guru hanya mengontrol hanya di layar gitu kan. Tapi orang tua lebih bekerja keras sih gitu. Tapi kalau seandainya pandemi seperti ini, itu apakah untuk waktu-waktu seorang murid gitu ya, lebih banyaknya peran kepada guru, lebih baik gitu ya? Baik itu lebih peran pada guru atau pada murid gitu? Kalau pandemi sekarang? Kalau pandemi sekarang memang lebih ditekankan kepada murid ya. Mereka untuk belajar, mencari tahu sendiri, berkata gitu. Guru hanya mengasih stimulus saja atau pancingan gitu kan, pancingan agar mereka bisa untuk tidak berdiam diri lah di rumah. Artinya kita kasih juga yang namanya tugas, dan kita membuat materi juga. Jadi gini, positifnya dari ya kita selalu mengambil positif kan gitu ya dari setiap keadaan. Positifnya dari COVID ini dalam bidang pembelajaran, terutama guru itu jadi kreatif. Ya, yang tadinya nggak bisa bikin video pembelajaran, dan sekarang membuat sendiri dia mau nggak mau kan gitu. Harus gitu. Dan juga untuk media-media pembelajaran itu makin banyak sekarang. Jadi gitu. Jadi misalnya ada yang menggunakan YouTube, Google Classroom, portal banyak banget. Gitu kan, Google Classroom kan. Itu yang tadinya guru-guru itu nggak bisa atau gaptek ya. Setelah adanya COVID ini, wah mereka udah Prakteknya lebih lebih meningkat, menurut positif juga nih kan gitu. Sisi lain itu ya. Iya, sisi lain positifnya itulah gitu. Walaupun negatif juga banyak kan gitu ya. Banyak banget. Banyak, negatif juga banyak gitu. Jadi kalau pandemi ini lebih peran pada orang tua itu lebih banyak ya Pak? Orang tua itu lebih berperan banyak di masa pandemi seperti ini. Karena kan anak-anak sekolah dari rumah ya, baik. Kita kan nggak bisa ngontrol lagi tuh, artinya kita hanya dari layar ya? Baik dari layar. Ngontrol semuanya itu udah orang tua gitu kan. Kamu jangan gondrong atau apa, kita kan hanya bilangin. Bisa kita lihat dari layar lagi Zoom atau Google Meet gitu kan. Mau gondrong nih, potong. Kita hanya bisa ngasih ya. Tapi kan yang eksekusi di rumah orang tua gimana gitu. Nah, makanya itu kita harus di masa seperti ini kita harus berkoordinasi terus dengan orang tua supaya menghasilkan, artinya kita mencapai tujuan yang sama gitu. Satu visi dengan orang tua gitu. Jadi di sini mungkin saya simpulkan Pak ya. Evaluasi ini sangat penting banget ya. Penting. Dan lebih kontinu dan komprehensif. Apa sih? Nah, saya mau tanya Pak, evaluasi ini itu lebih baiknya apakah per minggu, per bulan, atau per tahun, bahkan ada yang per hari juga mungkin ada ya. Nah, itu lebih baiknya itu seperti apa? Biasanya kalau evaluasi anak murid, guru-guru itu punya metode masing-masing. Baik ngajarin pembelajaran, karena kan anak-anak itu sifatnya unik ya.
artinya setiap orang itu, setiap anak itu mempunyai sifat yang berbeda-beda, kan nggak mungkin sama tuh. Bagaimana guru bisa melihat potensi tersebut kan gitu. Makanya kalau saya pribadi itu saya mengevaluasi anak-anak itu biasanya per materi pembelajaran. Jadi ya misalnya satu materi itu dalam satu bab misal, itu satu bab kita bahas dulu, ketika udah baru kita evaluasi gitu. Hasilnya nanti ketika mereka mencapai target berarti pembelajaran itu dianggap berhasil. Ketika itu nggak mencapai target, bagaimana caranya si anak tersebut kita kasih kita ulang-ulang materi lagi lah seperti itu, agar mereka paham mana materi yang mereka belum paham gitu. Tingkat penangkapan. Nah, beda, itu gitu dia. Makanya saya bilang tadi, karena kan tingkat pemahaman anak-anak itu berbeda-beda. Ada anak-anak yang memang linguistik, wah dia dari ini aja sudah ada yang visual dia. Kalau ngelihat video, gambar baru cepet nangkep itu kan macam-macam. Ada yang aktif, ada yang pasif kan gitu. Itu harus kita tahu karakternya. Makanya kita tadi objektif tuh, jangan subjektif dalam evaluasi itu. Ya mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan kalau saya pertanyaan. Mungkin terima kasih nih sudah memberi waktunya saya buat menyelesaikan tugas-tugas ini. Mungkin itu saja Pak ya. Mungkin saja yang saya sampaikan. Perkenalkan, nama saya Rizky Kristianto. Saya berasal dari mahasiswa Institut Perguruan Tinggi Al-Quran Jakarta yang beralamat di Lebak Bulus. Sebelumnya saya ingin tahu biografi Ibu. Nama saya Aryani SPD. Kemudian saya lulusan dari S1 perguruan tinggi di STKP Purnama, jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial. Kemudian saya mengajar di sekolah SMP Fatayala ini. Karena saya mutasi, saya sudah 6 tahun berada di sini. Namun sebelumnya saya sudah mengajar dari tahun 2004. Iya. Kemudian untuk di Fatayala ini saya menjabat di wakil di bidang kesiswaan. Langsung saja Pak ke pertanyaan. Seberapa penting arti evaluasi sistem pembelajaran ini menurut Ibu? Evaluasi pembelajaran kali ini ya penting banget, apalagi sekarang kan modelnya daring ya. Model daring, kemudian dengan kendala anak itu belajar di rumah tanpa adanya terkadang ada yang pendamping, ada yang tidak didampingi gitu ya. Betul. Nah, evaluasi di sini memang berbeda banget ketika offline gitu ya. Tingkat yang saya rasakan, tingkat semakin di 3 bulan awal itu anak-anak bersemangat ya, bersemangat untuk mengerjakan tugas-tugas dari gurunya. Itu awal daring. Di awal daring, betul, di tahun lalu ya, 3 bulan pertama semangat. Kemudian di 3 bulan berikut ya, artinya di semester ganjilnya itu sudah menunjukkan tanda-tanda sedikit kemerosotan di 1 tahun di awal itu ya. Lama-lama agak gimana ya, tidak pembelajarannya mungkin menurun gitu. Iya benar, menurun. Nah, sementara ketika si anak didik dengan si guru ini kadang kan guru sudah memberikan maksimal ya, maksimal bisa setiap hari ada tugas-tugasan dan segala macamnya, tetapi ternyata ada satu titik di mana si guru pun juga moodnya berkurang gitu, karena si anak kok ini nggak ada ya, ada niat gregetnya gitu. Betul, tidak ada gregetnya. Kemudian sempat untuk biasa menanyakan wali kelas kepada siswa kendalanya bagaimana, itu balik lagi kepada ekonomi, tidak punya kuota. Tapi anehnya ketika kita tanyakan kuota apa yang punya, dia kalau misal kuota ini Bu ada nih kayak Facebook kayak gitu masih punya, tapi untuk kuota belajar enggak. Nah, akhirnya ketika evaluasi itu kita laksanakan, yaitu tingkat menurun nilainya itu ya berasa banget
ditambah di semester genap gitu ya. Jadi mau tidak mau si evaluasi pembelajaran itu ya perlu ditingkatin lagi sih untuk di sekolah kami kayak gitu, karena itu faktor dari si ekonomi dan kemalasan belajar plus keboringan si anak-anak tadi. Untuk yang kedua Bu, tanya apa saja sih prinsip-prinsip dan bentuk evaluasi sistem pembelajaran yang diterapkan di sekolah? Oke, evaluasinya biasanya kita prinsipnya apa ya? Paling penekanan aja ya, penekanan kepada si kerjasama sama si orang tua gitu ya, penekanan. Jadi misal gini, si guru itu punya penugasan ada 10 tugas misalnya, ternyata si anak ini baru 2, nah berarti kita share ke si orang tua, kita panggil ke orang tuanya. Misalnya gini, ini siswa ini kurang dari ini penugasan kurang, gimana solusinya? Jadi kerjasama dengan si orang tuanya, penekanan pada itu aja sih. Karena memang kan lebih, kalau mungkin sekarang ya penekanannya pada orang tua gitu ya, lebih banyaknya pada orang tua. Mungkin lebih baik Bu ya. Terus yang ketiga Bu, bertanya, menurut Ibu nih, apa sih faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran di sekolah ini? Faktor pendukungnya yang pasti fasilitasnya ya, fasilitas dari si anak itu gitu. Kayak dia nggak punya handphone, kenapa dia misalnya awalnya dia punya handphone terus tiba-tiba nggak ada? Itu karena apa? Karena mungkin seorang tua nggak punya dana atau apa, akhirnya tuh handphone digantikan, ya kan? Kemudian itu dari fasilitas tapi si dari pihak kami juga sebenarnya menyediakan untuk fasilitas wifi sih, gitu. Jadi sebenarnya pendorongnya itu di si fasilitas ya, fasilitas dari baik si orang tua maupun dari kami di pihak sekolah gitu, kami memberikan fasilitas itu. Kemudian kalau penghambatnya itu tadi faktor si ekonomi ya, dan ketidaktertarikan si anak terhadap tugas yang mungkin diberikan. Mungkin aja ya, kami dari dulu juga tidak menutup apa ya, karena mungkin tugas yang kami berikan bikin anak si siswa itu bete ya kan, itu tugasnya kayak gini kayak gitu kan. Jadi mungkin kurangnya kreativitas dari kami juga gitu. Jadi tapi sih dari pihak kami sekolah sih coba untuk proses di kurikulum yang dicekin kira-kira ini tugas ini apakah sudah layak ke siswa atau belum kayak gitu. Cuman mungkin bagi guru-guru yang sudah sepuh ya, itu kan kegiatan ketika nge-share si ulangan itu nggak sekreatif kita gitu ya. Paling ini kerjakan halaman ini gitu kan. Kemudian untuk ngobrol-ngobrolnya juga agak sulit. Itu hambatannya. Ada sedikit kurang kreativitas dari kami dan terakhir Bu, di sini ada apa saja hal-hal yang mempengaruhi tingkat keberhasilan pembelajaran seorang siswa menurut Ibu? Apa saja gimana yang Apa mempengaruhi? saja nih hal-hal yang mempengaruhi tingkat keberhasilan pembelajaran seorang siswa? Oh, berarti ya itu adanya daya dukung ya. Adanya daya dukung dari orang tua, kemudian lingkungan, kemudian si guru itu ya, dan peran si wali kelas. Jadi sebenarnya si wali kelas itu sering-sering banget untuk mengingetin gitu ya, ngingetin terutama untuk kalau ngingetin ke si siswanya karena agak sulit ya. Ini kita mengingatkan si orang tuanya gitu ya. Sama-sama nih antara orang tua di sekolah dengan orang tua di rumah. Itu sih perannya yang amat sangat penting banget, sama-sama saling mengingatkan, kemudian sehingga terjalin memang kerjasama. Berarti apa Bu ya? Tadi kan ada saya yang dapat poin tuh lebih banyaknya peran pada orang tua gitu ya. Nah itu apakah dengan apa sih namanya pandemi seperti ini itu apakah menjadi lebih baik atau bagaimana dengan offline tersebut? Apakah lebih enak daring atau lebih enak offline? Banyak. Jadi di 1 tahun di awal ketika kita melakukan daring gitu ya, orang tuh teriak gitu kan. Sebaliknya kenapa yang teriaknya itu yang terkadang kan istilah kasar gini, kan anak kok di rumah gitu ya, kenapa perlu harus sistem pembayaran segala macamnya gitu. Kemudian mungkin bagi orang tua yang bekerja gini, yang orang udah bekerja ya udah nggak apa-apa, mungkin fine aja gitu ya. Tapi bagi yang memang orang tua di rumah ketika harus mendampingi ada mata pelajaran yang IPA lah segala macam, mereka teriak
teriak gitu loh. Sementara batas estimasi tugas itu kan harus ada, misalnya hari ini sampai dengan jam 11, hari ini sampai dengan jam berapa. Nah itu teriakan dari orang tua kayak gitu, jadi ketidaksiapan seorang tua ketika mendampingi gitu. Kemudian kadang ada juga sih orang tua yang nggak peduli ya. Ada yang nggak peduli sama si tugas si anak. Yang penting udah selesai belum? Udah. Tapi nggak dicek lagi gitu. Jadi ketika pas pengambilan rapot, terutama rapot mid ya, rapot mid itu kan rapot yang memang nilai aslinya. Pas dicek, ini kenapa belum mengerjakan gitu? Dengan dalil orang tua tidak mau disalahkan. Saya udah bilang sih, saya udah mengerjakan, tetapi ternyata nggak dicek. Dan orang tua itu juga ada yang memang nggak paham dengan apa aplikasi tentang yang kita sampaikan kayak Classroom. Kemudian bikin buat video, nah itu yang nggak paham itu. Pudet Bu ya. Betul, ada yang pudet. Ada yang misal kayak yang kan rata-rata di orang tua kami itu kan ragam ya, tetapi memang banyak yang sedikit menengah atau ke bawah sedikit gitu ya. Jadi itu mereka udah justru mereka yang curhat, tolongin saya gimana Bu caranya untuk si anak ini bisa belajar gitu. Anaknya pergi kemana-mana loh. Kami kan maksudnya dari pihak sekolah mungkin hanya kerjasama itu ya. Ya kali misalnya ada yang rekam belonder kita ngeliat ada gitu. Jadi pas kita cek ada tim penyebar itu, yaitu anak-anak dengan dengan kemudian mereka ada aja aktivitas tapi tidak diselesaikan aktivitas tugasnya. Sangat menghambat banget dari pandemi betul menghambat banget. Jadi akhirnya sempat kita tawarkan juga mau daring atau offline gitu ya. Dan mereka serentak mengatakan offline. Artinya anak-anak belajar ke sekolah gitu ya. Itu lebih asik gitu. Pernah kita kerjakan itu waktu di 2 bulan kemarin, pernah ada langsung terbuka, responnya bagus, anak semangat datang ke sekolah. Tapi kan dari pihak dinas pun nggak boleh ya, nggak boleh berlama-lama juga. Akhirnya kita coba sekitar 1,5 jam, tuh mereka pada datang. Yang tadinya kita dia tidak mengerjakan ya kayak gini aja nggak apa-apa Bu. Gitu. Akhirnya 2 bulan terhentikan karena ternyata kanan kiri kita itu sudah banyak yang terkena. Gitu. Akhirnya di stop dulu. Nah akhirnya kita informasikan lagi ke wali murid itu. Akhirnya agak ini sih besar, kenapa sih Bu? Udah nggak apa-apa datang aja gitu. Kalau misalnya kan kalau anak SMP agak berbeda dengan SD ya. Ketika dia disuruh datang ke sekolah, habis datang mengerjakan pulang dijemput sama ibu bapaknya. Tapi kalau kami di SMP di sini itu kan ketika udah 1 jam pulang udah, akhirnya kenapa? Luyur ya kan kemana ya, itu nggak bisa kita awasi. Gitu. Dari mungkin Bu ya, time graphing kayak evaluasi itu kan pasti ada yang per hari, atau per minggu, per bulan, per tahun kan ada pasti. Nah itu lebih baiknya itu seperti apa? Apakah per hari atau per minggu? Kalau evaluasi sih yang pasti kalau misalnya per hari kadang-kadang si guru udah agak-agak capek ya, mungkin sebulan ya. Setiap sebulan kali. Jadi setiap mata materi bab 1 itu selesai harus evaluasi. Iya, per bab gitu. Jadi kalau misalnya kita nunggu di bab berikutnya yang ada malah penghambat gitu. Numpuk jadi. Betul. Dan kami sih di sini sebenarnya tidak ada yang namanya penyetopan untuk penyetoran jadwal misalnya harus tanggal sekian, enggak, kita lost. Jadi dari awal pertama kali itu ada kita daring sampai sekarang itu kita tidak ditentukan batas waktunya itu untuk tugas. Namun kalau misalnya untuk ulangan kita kasih batas waktu gitu. Misalnya masih ada yang menyusul-nyusul pun sih nggak masalah. Seperti itu. Mungkin sih per bab ya kalau evaluasi. Enak juga. Mungkin itu aja Bu ya. Terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan waktunya. Mungkin saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya telah selesai melaksanakan observasi di sekolah SMA Fathahillah. Semoga yang menonton video ini bisa mendapatkan manfaat kepada kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.